Di surat Al-Kahfi ayat 10 disampaikan, ketika awal fityatu, para pemuda itu berlindung, ilal kahfi, ke gua, maksudnya berlindung kepada Allah di dalam gua. Mereka masuk ke gua untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, lalu mereka berkata, dalam berlindung kepada Allah itu meninggalkan masyarakatnya yang dianggap kurang betul, masyarakatnya yang dianggap sesat itu nggak bisa diperbaiki karena harus melawan sistem pemerintahan yang sangat kuat, yang nggak bisa dilawan karena mereka cuma sedikit sementara pemerintahannya begitu banyak, begitu kuat. Maka jalan satu-satunya meninggalkan komunitas yang dianggap sesat itu dan belum bisa menemukan tempat untuk bisa dianggap nyaman untuk beribadah kepada Allah, sementara masuk gua saja. Nah, sambil masuk gua itu beliau mohon perlindungan kepada Allah, mohon rahmat dari Allah agar sikap yang ditempuh ini dijadikan Allah sebagai sikap yang benar, dianggap sikap yang benar, dan nanti sikap-sikap berikutnya setelah masuk gua ini ya juga agar dijadikan Allah sebagai sikap yang benar, dituntun oleh Allah agar sikap yang ditempuh itu tidak salah. Mereka berkata, faqalu, lalu mereka berkata atau berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berilah kami, miladungka, dari sisimu. Nah, ini langsung mohon langsung dari Allah, dari sisinya Allah. Makanya kalau dulu saya kecil itu ada istilah, banyak orang-orang yang sakti itu mengatakan ilmu laduni. Ilmu laduni itu menganggap bahwa ilmunya langsung dari Allah. Katanya begitu. Ilmu kesaktian, bisa naik atapnya rumah tanpa tangga. Gitu, itu katanya ilmu laduni, kata mereka begitu. Ini para ashabul kahfi juga mohon kepada Allah untuk diberi langsung dari Allah. Apa yang diberikan itu, yang dimohonkan itu rahmatan, rahmat. Rahmat itu kasih dan sayang. Rahmat itu Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rahman itu kasihnya Allah diberikan kepada seluruh alam. Orang kafir dapat, orang munafik dapat, orang Islam dapat, binatang, alam tempat kita tinggal ini semuanya mendapatkan kasih dari Allah. Kalau enggak diberi kasih oleh Allah, ya enggak tertata, enggak hujan. Seperti kemarin-kemarin ini ya, 3-2 bulan yang lalu itu enggak hujan, kita sedih gitu. Loh, sekarang ini apa ini? Desember, kata rumusnya orang-orang dulu itu November ono sumber, Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari, Desember kok enggak hujan-hujan, jarang hujan. Lah begini ini ya ditunggu-tunggu. Hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmannya Allah, kasihnya Allah itu salah satu bentuknya adalah hujan, untuk agar binatang-binatang bisa minum, pohon-pohon, tanaman-tanaman bisa hidup, untuk keperluan manusia semuanya, bukan hanya orang Islam. Lele udan paling sing dodol es gak payu, insya Allah ada rezeki dari jalan yang lain bagi penjual-penjual es dan rotinya penjual es itu, insya Allah. Rahmannya Allah. Rahmat itu di samping Rahman, Rahim. Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Bil mu'minina rahimah, di sebuah ayat, di sebuah surat, Allah itu terhadap orang-orang mukmin itu rahim, sayang. Yang disayang itu insya Allah pasti dikasih.
Orang yang dikasih belum tentu disayang. Nah, yang dimohonkan oleh Ashabul Kahfi itu, ya Allah berikanlah kepada kami rahmat langsung darimu ya Allah. Mungkin agar dijadikan aman, agar manusia tidak bisa tahu beliau-beliau itu di dalam gua. Kalaupun toh tahu, ya nggak membahayakan, nggak ngelaporno ke intelnya, ke tentara atau polisi, nggak dilaporkan. Nah, ternyata terjadi, mereka itu dijadikan Allah. Kalau manusia melihat mereka, manusia yang melihat itu ngeri, dibuat Allah ngeri, sehingga segera pergi dari goa itu. Nah, memang dibuat Allah begitulah. Mungkin karena doanya beliau-beliau itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wahai, dan sediakanlah ya Allah lana bagi kami min amrina dari urusan kami rusdan, petunjuk yang lurus. Berikan kepada kami, sediakan kepada kami jalan yang lurus, petunjuk yang lurus, tepat. Langkah yang akan diberi, yang akan ditempuh ini menjadi langkah-langkah yang tepat. Mohon kepada Allah. Kalau kita sekarang bingung, milih itu begini, milih ini begini, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau begini kok takut salah, mau begitu takut keliru, ya apa enaknya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar langkah-langkahnya tepat. Termasuk kita sekarang ini sering kita jumpai banyak umat Islam yang menghibah. Capres 3 itu masing-masing diribahi oleh rakyatnya. Yang mendukung A menghibahi si B. Sing katanya Perdana Menteri terkoplak dunia akhirat, macam-macam. Nah, begitu itu seringnya kita jumpai nggak sekedar menyampaikan ini salah dan ini benar, nggak sekedar menyampaikan jangan milih itu karena bahaya, milih ini saja yang nggak bahaya. Bukan hanya itu, tetapi sudah sangat sering menjurus kepada ghibah. Kalau sudah ghibah, ya dosanya yang dirasani itu hilang. Dibonuskan, diberikan kepada orang yang ngerasani. Hati-hati. Contoh saya bersama Pak Takmir, umpama saya dan Pak Takmir sama-sama mendukung si C, ngerasani si B. Ya apa si B itu begini-begini, diomongno kejelekan-kejelekannya, diomongno lucunya dia sebagai orang-orang yang dikatakan bodoh, gemoy, macam-macam, gemoy, joget-joget tok, isoke joget-joget tok, dirasani tok. Lo ngerasani ini lo podo. Saya dan Pak Takmir itu sama pendukungnya si C umpamane. Enggak mungkin insyaallah Pak Takmir akan berubah haluan memilih yang lain. Saya ajak ngerasani begitu dipakai bahan tertawaan, enggak akan bisa mengubah pilihan. Wong podo-podo pendukung